Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restiana dengan NPM 217555027. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi tentang PSAK 1, penyajian laporan keuangan dengan dosen pengampu Bapak Rusmianto, SEMSI. Penyajian laporan keuangan. 1. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. 2. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Tujuan laporan keuangan. 1. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas. 2. Yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan lengkap, tingkat keutamaannya sama. 1. Laporan posisi keuangan. 2. Laporan laba rugi dan penghasilan. 3. Laporan perubahan ekuitas. 4. Laporan arus kas PSAK 2. 5. Catatan atas laporan keuangan. 6. Informasi komparatif periode terdekat sebelumnya. 7. Laporan posisi awal keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Karakteristik umum laporan keuangan. 1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Contohnya, A. Entitas yang laporan keuangan telah patuh pada SAK membuat pernyataan eksplisit kepatuhan pada SAK. B. Entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat, baik dengan pengungkapan atau materi penjelasan. C. Dalam keadaan yang sangat jarang, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap PSAK akan memberikan pemahaman yang salah, entitas memberikan pengungkapan. 2. Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. 3. Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. 4. Entitas menyajikan secara terpisah setiap kelas pos serupa yang materi dan menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak serupa, kecuali tidak material. 5. Saling hapus aset dan liabilitas, beban, dan pendapatan. Tidak dilakukan kecuali diizinkan PSAK. Informasi komparatif. Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh laporan keuangan. Periode berjalan kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK. Contohnya seperti informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan. 2. Entitas menyajikan minimal 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi dan penghasilan. Komparatif lain, 2 laporan laba rugi terpisah. Jika disajikan, 2 arus kas dan 2 laporan perubahan ekuitas secara catatan atas laporan keuangan terkait. 3. Entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan sepanjang informasi tersebut disusun sesuai PSAK, ISAK. 4. Informasi komparatif terdiri 1 atau lebih laporan keuangan. Laporan keuangan lengkap. Entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan laporan keuangan sebagai komparatif tambahan. Bahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali retrospektif atau relatifikasi. Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan. Laporan keuangan komparatif minimum jika A. Entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau relatifikasi pos-pos dalam laporan keuangan, dan B. Penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif atau relatifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. Entitas menyajikan 3 laporan posisi keuangan pada A. Akhir periode berjalan, B. Akhir periode sebelumnya, dan C. Awal periode. Jika entitas merubah penyajian atau mengklarifikasian
entitas mengungkapkan sifat, jumlah, dan alasan relatifikasi. Struktur dan isi laporan keuangan meliputi tentang 1. Pengungkapan arti luas yaitu penyajian dalam laporan keuangan atau pengungkapan dalam CALK. Identifikasi laporan keuangan. 2. Entitas mengidentifikasikan laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. 3. Menyajikan informasi berikut. A. Nama entitas dan periode laporan. B. Apakah laporan satu atau kelompok. C. Tanggal akhir periode atau periode yang dicangkup. D. Mata uang pelaporan. E. Pembulatan yang digunakan. Aset dan liabilitas jangka pendek. 1. Klarifikasi aset lancar jika mengharapkan akan merealisasikan aset yang bermaksud menjual atau menggunakan dalam siklus operasi normal. Seperti contohnya dalam hal 1. Memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan, mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan, atau 2. Kas atau setara kas PSAK 2, kecuali aset tersebut penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. 2. Entitas mengklarifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. 3. Klarifikasi liabilitas pendek. Jika memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal, seperti contohnya dalam 1. Memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. 4. Entitas mengklarifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Laporan posisi keuangan. 1. Aset. Contohnya seperti aset lancar dan aset tidak lancar. 2. Liabilitas. Contohnya seperti liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. 3. Ekuitas. Contohnya seperti hak non-pengendali dan ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas ini. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. 1. Penghasilan komprehensif adalah perubahan aset atau liabilitas ke ekuitas yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik. 2. Penghasilan komprehensif terdiri dari laba rugi tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain. 3. Laporan laba dan rugi komprehensif dapat disajikan dengan dua cara. 1. Bagian pertama laporan laba rugi dan dilanjutkan dengan bagian kedua penghasilan komprehensif lain. 2. Laporan laba rugi dan pelaporan penghasilan komprehensif yang dimulai dari laba rugi tahun berjalan. 4. Laba periode berjalan dan laba komprehensif dialokasikan untuk pemegang saham, pengendali, dan non-pengendali. 5. Klarifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi diharuskan, pengungkapan berdasarkan sifat. Penyajian pos luar biasa atau extraordinary item yang tidak diperkenankan lagi minimum line item untuk komponen laporan laba rugi komprehensif untuk memberikan informasi kepada pengguna, seterusnya pendapatan, beban keuangan, pajak. Penghasilan komprehensif lain. 1. Penghasilan komprehensif lain berisi pos-pos penghasilan dan beban termasuk ke penyesuaian relatifikasi yang tidak dapat diakui dalam laba rugi sebagaimana diisyaratkan atau diizinkan oleh SAK. 2. Penghasilan komprehensif lain disajikan berdasarkan kelompok. Terdiri dari kelompok tidak akan direlasifikasi lebih lanjut ke laba rugi. Seperti contohnya 1. Surplus revaluasi aset tetap direlasifikasi melalui saldo laba saat didepresiasi atau ketika aset dijual. 2. Penyesuaian imbalan kerja manfaat pasti atau keuntungan kerugian tidak direlasifikasi. 3. Keuntungan atau kerugian dari instrumen yang diklarifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOICI). Instrumen ekuitas tidak memenuhi tes atau SPPI jika dijual di relasifikasi saldo laba.
Seterusnya akan direlatifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. 1. Keuntungan kerugian dari instrumen yang diklarifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau FVOCI instrumen utang atau memenuhi tes SPPI jika dijual direlatifikasikan ke laba rugi. 2. Cash flow, keuntungan atau kerugian yang efektif ke kontrak berakhir ke laporan laba rugi. 3. Transaksi mata uang asing dari anak perusahaan atau cabang mata uang fungsional yang berbeda dengan induk pusat. Bagian penghasilan komprehensif dari asosiasi diklasifikasikan berdasarkan yang akan direlatifikasi ke laporan laba rugi atau tidak direklasifikasi tergantung jenis penghasilan komprehensif lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan saya pahami tentang laporan penyajian keuangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.